Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali di sini dengan Bu Lastri. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Tetap terapkan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 supaya kita semua terhindar dan selalu sehat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam muatan pelajaran matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Anak-anak, untuk menuju ke penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, Ibu memberikan materi penghantar, yaitu untuk mengingat-ingat kembali materi dari kelas 5, supaya kalian lebih mudah dalam mengerjakan penjumlahan maupun pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ya, di sini Ibu sajikan penjumlahan 3 pecahan. Itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dikerjakan dulu 2 pecahan dari depan atau dari ruas sebelah kiri, kemudian dijumlahkan dengan pecahan berikutnya. Dan yang kedua, dikerjakan sekaligus dengan cara menyamakan penyebut ketiga pecahan itu. Ingat, menyamakan penyebut lebih mudah dengan menggunakan KPK. Dari apa? Dari ketiga penyebut bilangan pecahan tersebut. Contoh soal yang udah Ibu siapkan yaitu 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 sama dengan. Ya, kita menggunakan cara pertama yaitu bagaimana dengan menjumlahkan kedua pecahan yang ada di depan terlebih dahulu. Yaitu kita beri tanda kurung, artinya kita kerjakan terlebih dahulu. 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Ya, yang kita kerjakan dulu yang mana? Angka yang ada dalam kurung, yaitu 1/2 ditambah 1/3. Ingat anak-anak, ini karena penyebutnya berbeda yaitu 2 dan 3, kita tidak bisa langsung menjumlahkan, melainkan kita samakan penyebutnya dengan menggunakan apa? KPK. Iya, KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Sehingga 2 supaya menjadi 6 harus kita kalikan 3. Pembilang juga dikali 3. Dan 3 supaya menjadi 6 juga harus dikali dengan 2. Sehingga pembilang juga dikali dengan 2. Dan hasilnya adalah 1 kali 3. 1 kali 3 adalah 3. 2 kali 3 adalah 6. Dan 1 kali 2 adalah 2, serta 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita tinggal jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, yaitu 6. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah 2 adalah 5. 5/6. Apakah sudah selesai pengerjaannya? Belum, karena masih ada 1 pecahan lagi yang belum dijumlahkan. Hasil 5/6 kita jumlahkan dengan 1/4. Kembali kita dihadapkan dengan penyebut yang berbeda, yaitu 6 dan 4. Nah, bagaimana caranya? Kita cari KPK dari 6 dan 4. Berapa? 12. Betul. Jadi, 6 supaya menjadi 12 kita kali dengan 2. Begitu juga dengan pembilangnya kita kali 2. 4 supaya jadi 12 kita kali dengan 3. Sehingga pembilangnya juga dikali dengan 3. Hasilnya 5 kali 2 sama dengan 10/12. 1 kali 3 sama dengan 3/12. Nah, sudah sama penyebutnya. Langkah berikutnya apa anak-anak? Kita jumlahkan pembilangnya saja, yaitu 10 ditambah dengan 3. Berapa? Iya, betul, hasilnya adalah 13. 13/12. Lihat yang di atas, pembilang lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya. Kita bisa sederhanakan, yaitu dengan cara susun ke bawah.
Pembagian susun ke bawah, 13 dibagi dengan 12. Hasilnya berapa anak-anak? Ya 1. 1 kali 12, 12 dikurangi 13 kurangi 12 sisa 1/12. Jadi 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 hasilnya adalah 1/12. Dengan menggunakan cara yang kedua, ketiga-tiganya dari penyebut yang berbeda ini kita cari terlebih dahulu KPK-nya. Ya, ingat kita menggunakan tabel. Kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. 3 dibagi dengan 2 tidak bisa turun. 4 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Karena masih ada 2, pembagi dari bilangan prima berikutnya adalah 2. 1 dibagi 2, turun 1. 3 dibagi 2, tidak bisa turun 3. 2 dibagi 2, dapat 1. Nah, tinggal angka yang tersisa adalah 3. 3 adalah bilangan prima, kita bagikan sampai habis. Sampai di bawahnya 1 semua. Ya, 1 dibagi 3, turun 1. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3, 1. Nah, di bawah sudah 1 semua. Artinya, angka yang ada di sebelah kiri ini adalah bilangan primanya. Untuk KPK, seluruh bilangan prima kita kalikan sehingga hasilnya KPK dari 2, 3, dan 4 dari penyebut pecahan yang sudah kita sajikan adalah 2 pangkat 2 dikali 3 yaitu 12. Nah, selanjutnya 2 supaya menjadi 12 kita kali 6. Sehingga pembilang juga dikali 6. 3 supaya menjadi 12. 3 supaya menjadi 12. Ini kita kali dengan 4. Sehingga atas juga dikali dengan 4. Selanjutnya 4 supaya menjadi 12 dikali dengan 3. Sehingga pembilang juga dikali 3. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya kita lihat di sini. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Penyebutnya sudah 12 semua. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 6 tambah 4, 10. Tambah 3 adalah 13/12. Ingat, angka yang di atas lebih besar kita bisa jadikan pecahan campuran dengan membagi susun ke bawah. Hasilnya adalah 1/12. Sama tidak dengan hasil cara yang pertama? Iya, sama. Ya, menurut kalian mana yang lebih mudah pengerjaannya? Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi hasilnya sama. 1/12 jadi penjumlahan setengah ditambah 1/3 ditambah dengan 1/4. Selanjutnya adalah contoh pengurangan 3 pecahan. Ya, perhatikan contoh di bawah ini. Ibu sudah siapkan 9/10 dikurang 2/5 dikurang 1/4. Sama dengan berapa? Ya, cara pertama kita gabungkan dulu dua pecahan dalam tanda kurung yang artinya harus kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, berarti 9/10 dikurangi 2/5. Penyebutnya berbeda, tidak bisa dikurangkan, harus disamakan dulu. Ingat, KPK dari 10 dan 5 adalah 10. Sehingga untuk menjadi 10 tetap, yaitu 10 kali 1, 9 kali 1. 5 supaya menjadi 10 dikali 2, pembilang dikali 2. Sehingga hasilnya tetap yaitu 9/10 dikurang 4/10. Penyebutnya udah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya, yaitu 5/10. Hasil dari 9 dikurang 4. Apakah sudah selesai? Belum. Masih ada pengerjaannya, yaitu dikurang lagi dengan 1/4. Jadi hasil 5/10 dikurang dengan 1/4. Bisa dikurangkan tidak ini anak-anak? Tidak, Bu, karena penyebutnya berbeda, yaitu 10 dan 4.
Caranya bagaimana? Samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari 10 dan 4. Berapa? Iya, 20. Ya, KPK dari 10 dan 4 adalah 20. Supaya menjadi 20, 10 dikali 2. Sehingga yang pembilang juga harus dikali 2. 4 supaya menjadi 20 dikali 5. Sehingga pembilang juga harus dikali 5. Dan hasilnya adalah 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20. 1 kali 5, 5. 4 kali 5, 20. Nah, sekarang pembilangnya sudah sama. Ya, penyebutnya sudah sama, yaitu 20 dan 20. Sehingga kita tinggal mengurangkan pembilangnya, yaitu 10 dikurang 5. Ya, 10 dikurang 5. 10 dikurang 5 berapa anak-anak? Hasilnya adalah 5. 5 per 20. 5 per 20 ini masih bisa disederhanakan dengan menggunakan apa? EPB. Dari 5 dan 20. Berapa EPB-nya? Pinter. Ya, dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Jadi 9 per 10 dikurang 2 per 5 dikurang 1 per 4. Hasilnya adalah 1 per 4. Mudah bukan anak-anak? Mari kita lanjutkan dengan menggunakan cara. Ya, masih dengan menggunakan soal yang sama, yaitu 9 per 10 dikurang 2 per 5 dikurang 1 per 4. Sama dengan kita cari EPB dari penyebutnya. Ya, bilangan prima yang pertama adalah 2. Dibagi dengan 10 dibagi dengan 2 hasilnya 5. 5 tidak bisa turun, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Dan selanjutnya dibagi 2 kembali. 5 dibagi 2 tidak bisa turun, 5 juga turun, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sekarang tinggal kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5, 1. Dibagi 5 lagi 1. 1 turun. Dan KPK-nya adalah mengalihkan seluruh bilangan prima yang ada di sebelah kiri. 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 dikali 5 adalah 20. Ya, selanjutnya kita rubah semuanya ke berpenyebut 20. 10 supaya menjadi 20 dikali dengan 2. 5 supaya menjadi 20 dikali 4. 4 supaya menjadi 20 dikali dengan 5. Nah, selanjutnya kita lihat ini di sini hasilnya. Ya. 9 dikali dengan 2 18, 2 dikali 4 adalah 8, 1 dikali 5 adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 5 per 20. Maaf, hasilnya adalah 18 dikurangi 8 adalah 10 per 20. Dikurangi 5 per 20 hasilnya adalah 5 per 20. Kita sederhanakan dengan EPB-nya, yaitu 5 dibagi 5. Yaitu 5 dibagi dengan 5. Ya. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Sehingga bentuk paling sederhananya adalah 1 per 4. Jadi 9 per 10 dikurang 2 per 5 dikurang 1 per 4 hasilnya adalah 1 per 4. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Mari kita lanjut. Nah, sekarang sampailah pada materi inti kelas 6. Kalau tadi penyegaran materi dari kelas 5, sekarang kita masuk materi inti kelas 6. Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan. Di mana berbagai bentuk pecahan di sini bisa dalam bentuk persen, desimal, pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama, langkah pengerjaannya adalah 1. Semua pecahan dirubah ke bentuk biasa atau pecahan campuran terlebih dahulu.
Yang kedua, kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Yang ketiga, sederhanakan hasilnya. Contoh, 75% dikurang 0,25 ditambah 21/4. Di sini ada bentuk persen, desimal, dan pecahan campuran. Langkah pertamanya apa anak-anak? Dirubah ke bentuk biasa atau ke bentuk pecahan campuran. 75%, 75%, persen bisa diganti dengan per 100. 0,25, dua angka di belakang koma menjadi 25/100. Tandanya sama yaitu kurang. Dan ditambah dengan 225/100. Anak-anak, penyebutnya sudah sama semua yaitu per 100. Langkah selanjutnya tinggal kita kurangkan. 75 dikurang 25 adalah 50/100. Dan ditambah dengan 225/100. Dan kita keluarkan di sini bilangan utuhnya 2. 50 ditambah 25 adalah 75/100. Bisa disederhanakan, Bu? Bisa. Ya, pecahannya kita sederhanakan dengan EPB-nya, yaitu 75 dan 100 EPB-nya adalah 25. Sehingga 75 dibagi dengan 25, hasilnya ya ya 75 dibagi dengan 25, 100 dibagi dengan 25. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya 2-nya. Bilangan cacahnya kita keluarkan di sini. 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25 adalah 4. Untuk memperjelas pemahaman kalian, Ibu siapkan contoh yang kedua. Ya, dengan cara yang kedua, langkah pengerjaannya yaitu semua pecahan diubah menjadi pecahan desimal. Ulang, semua pecahan dirubah menjadi pecahan desimal. Kemudian kerjakan operasi yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Contohnya 1/4/5 dikurang dalam kurung 0,2 ditambah 3/4. Artinya seluruh pecahan dirubah ke dalam bentuk desimal. Ya, 1 adalah bilangan cacah. Ya, pecahannya ditandai dengan koma. 4 dibagi 5. Kita tambahkan 0 di sini. Sehingga menjadi 40. 40 dibagi 5 adalah 8. Sehingga hasilnya 4/5 adalah 0,8. Ditambah dengan 1, hasilnya adalah 1,8. Selanjutnya 0,2 tetap. 3/4 adalah 0,75. Selanjutnya yang belum dihitung kita turunkan yaitu 1,8 dikurang 0,2 ditambah dengan 0,75 adalah 0,95. 5 turun, 2 ditambah 7, 9, turun, 0 turun. Selanjutnya kita kurangkan dengan susun ke bawah. Pengurangan bentuk desimal itu dengan cara meluruskan komanya. Ya, per 10 diluruskan dengan per 10, per 100 dengan per 100, per 1000 dengan per 1000. 1,8 berarti 18/10. Kita luruskan dengan 0,95. Ya. 5 kita kurang 5 tidak bisa. Kita pinjem dari 8. 8 kita coret, dipinjem 1 sehingga menjadi di sini 10. 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Dan sisanya di sini ini kita coret di sini tinggal 7. 7 dikurang 9 tidak bisa, kita pinjem di sini. Sehingga hasilnya menjadi 17. 17 dikurang 9 adalah 8.
dan tadi 1 dipinjem 1 tinggal 0, sehingga 0 dikurang 0 hasilnya 0 turun. Sehingga hasilnya 1,8 dikurang 0,95 adalah 0,85. Kita lanjutkan untuk memahami cara yang kedua yang Ibu anggap paling mudah, yaitu contoh yang kedua. Dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu 15% ditambah 8,4 dikurang 2/3/4. Langkah pertamanya apa tadi? Jadikan ke dalam bentuk desimal. 15% itu sama dengan 15/100. Dalam bentuk desimal, per 100 itu adalah 2 angka di belakang koma, yaitu menjadi 0,15. Selanjutnya ditambah dengan 8,4 dan dikurang dengan 2 bilangan cacahnya. 3/4 sama dengan 0,75, sehingga menjadi 2,75. Langkah yang pertama apa? Kita kerjakan urut dari sebelah kiri, yaitu 0,15 ditambah dengan 0,4. Ingat, luruskan komanya. 5 ditambah 0 turun menjadi 5. 1 ditambah 4, 5. 0 ditambah 8 adalah 8. Sehingga hasilnya adalah 8,55 dikurang dengan 2,75. Kita letakkan di sini 2,75 dikurang 5 dikurang 5, 0. 5 dikurang 7 tidak bisa, kita pinjam 8 di sini sehingga hasilnya menjadi 15. 15 dikurang 7 hasilnya adalah 8. Dan di sini 8 dipinjam 1 tinggal 7. 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5, komanya turun. Sehingga hasilnya adalah 5,80. Angka 0 di belakang koma nggak ada artinya, kita coret, sehingga hasilnya cukup kita tuliskan dengan 5,8. Baik anak-anak, selanjutnya apa? Kita sederhanakan menjadi ke bentuk pecahan biasa atau campuran. 5 bilangan cacahnya, dan di sini 8 sisanya, 1 angka di belakang koma artinya per 10. Sehingga hasilnya adalah 5, 8 per 10. Masih bisa disederhanakan pecahannya dengan EPB dari 8 dan 10, yaitu dibagi dengan 2/2. Sehingga 8 dibagi dengan 2 adalah 4 dan 10 dibagi dengan 2 adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 5, 4/5. Ini sudah menjadi bentuk pecahan yang terkecil. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami, mudah dimengerti? Sebagai saran dari Ibu untuk menjumlahkan berbagai bentuk pecahan, Ibu sarankan dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dirubah semuanya ke dalam bentuk desimal. Ya, Ibu ulang. Cara yang paling gampang adalah disamakan semuanya dari berbagai bentuk pecahan tersebut ke dalam bentuk desimal. Setelah ketemu hasilnya, baru kita sederhanakan dengan membagi pecahannya dengan EPB-nya, baik pembilang dan penyebut dibagi dengan EPB-nya. Dan hasilnya adalah merupakan bentuk pecahan paling sederhana. Akhirnya, terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian dapat paham. Jika masih belum, kalian boleh memutarnya kembali dari ulang. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.